Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Ibu Laksita Putri Sugiana yang akan mengampu pelajaran matematika. Oke, sebelumnya pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan negatif. Perhatikan garis bilangan di bawah ini. Nah, untuk bilangan bulat positif itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya atau angka 1 ke kanan. Kemudian ada 0. Dan seterusnya ada bilangan bulat negatif yang terdiri dari negatif 1, negatif 2, dan seterusnya sampai negatif tak terhingga. Kemudian ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Nah, nilainya itu dari 0 ke kiri itu nilainya akan semakin kecil. Jadi negatif 1 itu lebih besar dari negatif 2 atau negatif 2 nilainya itu lebih kecil dari negatif 1. Kemudian untuk ke sebelah kanan atau 0 ke kanan itu nilainya akan semakin besar. Jadi nilai 1 itu lebih kecil dari 2 atau 2 lebih besar dari 1. Kemudian sebelum kita masuk ke apa itu bilangan pecahan, perhatikan permasalahan berikut. Dita mengundang temannya untuk datang ke rumah. Ia menyiapkan kue yang sama di dua meja yang berbeda, yaitu meja A dan meja B. Meja A ditempati 2 anak dan meja B ditempati 4 anak. Kue tersebut akan dibagi sama rata kepada anak yang menempati suatu meja. Jika Andin ingin mendapatkan bagian kue yang lebih banyak di antara kedua pilihan tersebut, maka seharusnya Andin memilih meja A atau meja B. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan berikut, mari kita simak penyelesaiannya. Meja B terdapat 4 anak. Apabila Andin bergabung dengan meja B, maka kue akan dibagi 5 anak. Sehingga tiap anak akan mendapatkan 1/5 bagian atau 1/5 bagian. Perhatikan sketsa pada layar kalian. Nah, ini satu kue akan dibagi sama besar kepada 5 anak. Jadi Andin akan mendapatkan 1/5 bagian kalau Andin memilih meja B. Kemudian meja A terdapat 2 anak. Apabila Andin bergabung dengan meja A, maka kue akan dibagi 3 anak, sehingga tiap anak akan mendapatkan 1/3 bagian atau 1/3 bagian. Nah, perhatikan sketsa pada layar kalian. Dengan memilih meja A, maka Andin mendapatkan bagian kue lebih banyak daripada memilih meja B. Jadi jika Andin ingin mendapatkan kue lebih banyak, seharusnya Andin memilih meja B, mohon maaf. Dari gambar di atas dan lambang bilangan setengah, 2 itu menunjukkan banyaknya bagian-bagian yang sama dari suatu benda utuh dan disebut penyebut. Dan 1 menunjukkan banyaknya bagian yang diambil dan disebut pembilang. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A
dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi A dan B itu bisa diganti dengan bilangan bulat, misalnya 1, 2, 3, negatif 1, dan seterusnya. Tetapi B itu tidak boleh 0. Nah, kemudian membandingkan bilangan pecahan. Pada perbandingan dua bilangan pecahan digunakan tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, tanda lebih besar yaitu capit ke kanan. Kemudian kalau tanda kurang dari, capit ke kiri dan ada tanda sama dengan. Kemudian cara membandingkan bilangan pecahan, metode pertama itu kalian bisa apabila penyebut kedua bilangan itu sama, jadi kalian hanya membandingkan pembilangnya saja. Kemudian untuk metode kedua, jika penyebut kedua bilangan itu berbeda, maka samakan dulu penyebutnya, kemudian baru dibandingkan pembilangnya. Untuk metode ketiga, menggunakan kali silang antara pembilang dan penyebut. Perhatikan contohnya. Ada soal misalnya, berilah tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan pada bilangan 3/4 dan 5/6. Yang pertama, kalikan silang penyebut dan pembilangnya. Penyebut dari 3/4 dikalikan silang dengan pembilang pada bilangan 5/6. Nah, jadi diperoleh 4 dikalikan 5 itu terjadi 20. 4 kali 5 itu 20. Kemudian kalikan silang dari penyebut bilangan 5/6 dan pembilang 3/4. Jadi diperoleh 6 dikali 3 itu adalah 18. Kemudian tinggal dibandingkan saja 18 dan 20 itu lebih besar mana? Nah, berarti 18 kurang dari 20, tinggal disisipkan saja tanda kurang dari. Jadi kesimpulannya adalah 3/4 itu kurang dari atau lebih kecil dari 5/6. Kemudian ada jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa memiliki pembilang yang lebih kecil dari penyebutnya. Contoh, 1/3, 3/5, 4/7, dan sebagainya. Jadi pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya. Kemudian ada pecahan campuran. Contohnya 2 1/4, 1 3/4, dan lain sebagainya. Kemudian ada desimal. Desimal per puluhan. Contohnya itu ada 0,3. Karena puluhan, jadi di belakang koma itu satu angka. Bentuk pecahannya adalah 3/10. Kemudian ada desimal per ratusan. Jadi di belakang koma itu ada 2 angka. Misalnya 0,45. Jadi kalau diubah menjadi bentuk pecahan menjadi 45/100. Kemudian ada desimal per ribuan. Berarti di belakang koma itu ada 3 angka. Contohnya 0,254. Bentuk pecahannya menjadi 254/1000. Dan seterusnya. Kemudian ada persen. Persen atau per 100. Pecahan yang penyebutnya 100 dan dilambangkan seperti layar yang tampil di layar kalian. Seperti itu lambangnya. Contohnya 50%. Berarti bentuk pecahannya adalah 50/100. Kalau 25% berarti bentuk pecahannya adalah 25
per 100. Kalau 13% berarti 13 per 100 dan seterusnya. Kemudian bagaimana mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Nah, bentuk pecahan campuran itu kan A, B per C diubah menjadi pecahan biasa. Itu bisa menjadi A dikalikan C kemudian ditambah B baru dibagi dengan C. Contohnya, ubahlah bentuk pecahan campuran 2/3/4 ke dalam bentuk pecahan biasa. Penyelesaiannya berarti tinggal 2 dikalikan dengan 4, hasilnya ditambah dengan 3, kemudian dibagi 4. 2 dikali 4 itu 8. Kemudian ditambah 3 per penyebutnya tetap, yaitu 4. Jadi sama dengan 8 plus 3 sama dengan 11 per 4. Seperti itu. Kemudian kedua, bentuk pecahan biasa menjadi desimal. Penulisan bentuk desimal menggunakan koma. Cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Penyebut dari pecahan biasa menjadi berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Jika berpenyebut 10, maka ditulis satu angka di belakang koma. Jika berpenyebut 100, berarti ditulis 2 angka di belakang koma dan seterusnya. Contoh, ubahlah bentuk pecahan 4/5 ke dalam bentuk desimal. Bagaimana caranya? Simak penyelesaiannya berikut ini. Pecahan di atas bisa diubah menjadi desimal per puluhan. Contohnya, 4/5 sama dengan dikalikan berapa supaya penyebutnya itu bisa mendapatkan angka 10. Nah, berarti 5 dikalikan 2 supaya hasilnya itu 10. Karena kalau penyebutnya dikali 2, berarti pembilangnya juga harus dikali 2. Sehingga diperoleh 4 kali 2 per 5 kali 2. Sehingga diperoleh 8 per 10 atau 0,8. Karena penyebutnya 10, maka satu angka di belakang koma. Kemudian yang ketiga, ada bentuk pecahan biasa menjadi persen. Gimana cara mengubahnya bentuk pecahan biasa menjadi persen? Yaitu dengan cara mengalihkan pecahan dengan 100%. Contohnya, ubahlah bentuk pecahan 4/5 ke dalam persen. Penyelesaiannya yaitu tinggal 4/5 dikali dengan 100%. Jadi 4 dikali 100 itu 400 per 5%. Tinggal dibagi 400 dibagi 5 yaitu 80%. Nah, sekian pembelajaran matematika pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang tidak jelas, kalian boleh bertanya kepada Bu Sita, bisa melalui Classroom atau melalui WhatsApp. Untuk tugasnya dicek di Classroom kelas masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.